Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita semua bisa menyelesaikan atau sudah melaksanakan sholat tarawih dan sholat isya secara berjamaah, dan semoga Allah menerima amalan kita tadi. Duduknya saya di sini, saya hanya akan bercerita tentang generasi orang-orang Indonesia. Dan bagaimana caranya kita bersikap ikhlas ataupun tidak memandang remeh suatu amalan atau apa-apa yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kala di Indonesia itu dijajah selama 350 tahun sama orang-orang Belanda. Yang mengalami itu adalah mungkin buyutnya Mbah Kuat atau siapa, nah, itu kan mengalami, buyut-buyut kita semua itu mengalami penjajahan yang sangat sadis. Apalagi melihat kondisi sekarang, kita tidak tahu apakah kita ini sedang dijajah atau tidak, kita semua tidak tahu. Tapi yang saya rasakan, kita semua ini juga sedang dijajah. Dalam pendidikan kita itu dijajah juga, karena sangat minim untuk kita semua menyekolahkan anak-anak bisa seperti biasa. Setelah seperti itu, dahulunya lagi Indonesia ini mempunyai kerajaan yang sangat kuat, yaitu Majapahit, menguasai sampai Filipina, terus Singapura, dan hampir seluruh Nusantara ini dikuasai. Itu menunjukkan bahwa bangsa kita ini bukan bangsa yang ecek-ecek atau bahasanya sekarang hanya bisa berkomentar di kolom medsos. Dan Indonesia itu di zaman sekarang itu kalau medsosan itu yang paling parah itu ya Indonesia. Kalau ya bukan paling parah, tapi memasuki peringkat orang-orang yang tidak beradab dalam mengucapkan kata-kata di media sosial. Kembali ke zaman sekarang. Ketika zaman sekarang, saya tuh kemarin itu ada acara di Solo, yaitu teman saya cerita bahwasannya adiknya itu tanya, "Mas, malam pertama itu apa, Mas?" Nah, tanya seperti itu. Terus ya guyonan-guyonan sama teman-teman itu, "Bah, kok bisa tanya seperti itu?" Itu semua disebabkan handphone. Soalnya anak kecil itu ya gimana lagi, orang tuanya kerja mesti diganggu. Pak, niki kula pinjem HP nih. Wah, iki tak nggo kerja le, kowe engko wae. Lah, setelah itu ibuke mau dipinjem, "Bu, mau pinjem, Bu." Lah ini arep tak nggo blonjo sik, blonjo online. Nah, jadinya adiknya teman saya tadi dibeliin HP. Setelah dibeliin HP ya akhirnya dia itu mainan HP ya tanpa pengawasan. Mainan HP tanpa pengawasan. Terus saat itu notifikasi muncul, cerik. Lah dari Google.
muncul tuh beritanya itu entah mutu atau tidak, beritanya itu adalah YouTuber Indonesia sensor ya, YouTuber Indonesia malam pertama setelah pernikahan. Wah, adiknya teman saya ini penasaran, wah, Mas, kok idolaku sing tak follow iki kok melakukan seperti ini, iki apa Mas? Nah, tanya sama, akhirnya ya itu teman saya jawabnya itu malam di kuburan Dek, itu malam pertama di kuburan itu ditanya man rob buka atau lah, itu untuk menipu biar akhirnya adiknya ya nggih Mas nggih. Nah, itu dampak dari HP ketika anak-anak kita ini tidak diawasi, karena generasi sekarang itu namanya itu generasi Z. Z itu adalah Zoom, jadi generasinya pandai bermain teknologi, dia ya kalau urusan teknologi ya ahlinya, dia Zoom, jadi tahu kan Bapak Ibu aplikasi Zoom, jadi melihat atau bermain HP tadi. Terus saya ingin memberikan contoh bahwasannya dengan itu semua kita bisa membangkitkan Indonesia ini dengan ya pendidikan yang baik atau pendidikan yang benar. Ketika anak-anak dipahamkan agama, insya Allah yaitu akan menuntunnya. Contohnya orang besar tapi dia itu karena agama. Di zaman dahulu ada Jenderal Sudirman, beliau itu sebutannya Kajine. Kajine itu ya walaupun beliau belum pernah haji karena keseringan berperang, akhirnya disebut Kajine karena menghormati beliau yang sangat ingin berhaji. Bapak Jenderal Sudirman itu paru-parunya TBC. Wah, itu kronis itu. Udah kurus kering, dan saat itu beliau itu udah dilarang sama presiden kita yang pertama yaitu Pak Bung Karno untuk tidak melanjutkan peperangannya. Tapi beliau masih ngeyel, saya ini tentara, Bapak itu politisi. Jadi Bapak urusi yang di pemerintahan, biarkan saya yang mengurusi laskar-laskar saya. Setelah itu Jenderal Sudirman melakukan peperangan gerilya dari Pacitan sembunyi-sembunyi sampai ujung Jawa Tengah lah. Itu jauh banget itu. Melewati Gunung Gede, Gunung Ceremai. Oh, saya mendaki Gunung Satwe udah ngos-ngosan. Itu Jenderal Sudirman itu paru-parunya hilang satu, walaupun beliau ditandu, tapi beliau tetap bisa mengikuti peperangan dan mengontrol anak buahnya. Itu dikarenakan beliau itu yang pertama, beliau itu keyakinan agamanya sangat kuat. Bahkan beliau itu tidak pernah putus berwudu dan amalannya itu sangat dijaga. Jadi itulah yang menyebabkan beliau sangat tiba-tiba memiliki karomah tadi, bisa kuat. Dan banyak lagi Haji Agus Salim, nah, itu juga orang yang bisa bahasa 9, itu ngobrolnya itu sama raja-raja Inggris itu sangat luar biasa. Itu di zaman dahulu bisa seperti itu, di zaman sekarang aja kemungkinan sudah sedikit yang bisa seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya yang saya sampaikan ini adalah bagaimana mengawasi anak-anak kita ini di generasi Z tadi, di generasi Zoom, generasi yang sangat beda dengan generasi-generasi dahulu yang HP-nya itu masih cetok-cetok, terus yang dahulu wartelnya dibangak. Nah, itu kan sangat beda sekali. Dengan zaman sekarang itu sangat beda sekali. Jadi
sangat perlu bagi kita semua untuk mengawasi adik-adik kita ataupun anak-anak kita untuk pandai ataupun secara benar menggunakan teknologi tersebut. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, kula ngapunten sewu niki, karena saya ini tidak pandai dalam bahasa Jawa. Ya intinya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan itu dari saya sendiri, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita semua dari virus corona dan membuat kita bijaksana dalam menggunakan Zoom tadi atau HP tadi. Mungkin hanya ini akhirul kalam. Da'watana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.